Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitro Bagus Samudro akan menyampaikan tanggapan pada diskusi sesi 10 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada diskusi sesi 10 ada dua poin pembahasan. Yang pertama adalah tentang kendala, kesan, dan juga saran perbaikan dalam mengimplementasikan pembelajaran kelompok yang telah kami lalui dalam menyusun artikel, di mana judul artikel kelompok kami adalah perbandingan model pendidikan multikultural di berbagai negara dengan menggunakan studi literatur pembelajaran dari praktik terbaik. Lalu yang kedua, poin yang kedua adalah analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar yang ada di Indonesia dengan negara-negara maju yang ada pada sesi 10. Eh, ada dua artikel yang disediakan pada sesi 10, yakni judul Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia. Lalu artikel yang kedua adalah Wawasan Pendidikan dengan studi komparatif sistem pendidikan di beberapa negara maju, yakni Korea Selatan dan Jepang. Untuk menjawab pada poin diskusi yang pertama, bahwa kegiatan pembelajaran kolaborasi yang saya lalui dalam menyusun artikel oleh tim kelompok, bahwa pembelajaran tersebut memberikan kesempatan kepada saya, memberikan pengalaman kepada saya untuk bekerja sama, untuk berbagi ide, dan saling menginspirasi dan mensupport. Kegiatan pembelajaran kolaborasi memberikan saya eh, wawasan dan pengetahuan-pengetahuan yang baru, mengingat rekan-rekan tim kelompok saya berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki kemampuan, memiliki pengalaman, dan juga hal-hal lain yang tentunya hal tersebut memberikan saya motivasi untuk meningkatkan kompetensi diri agar dapat menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang eh, telah disepakati bersama pada kelompok. Walaupun dalam pelaksanaannya tim kelompok kami dapat menyelesaikan tugas kelompok dengan baik dan waktu yang menurut saya tergolong cepat, tantangan utamanya bagi saya pribadi adalah manajemen waktu. Manajemen waktu ini mengingat bahwa masing-masing dari rekan tentu memiliki kesibukan tersendiri, di mana hal tersebut harus ditemukan titik temu yang baik untuk kepentingan bersama, sehingga pentingnya manajemen waktu untuk mampu berkontribusi secara optimal pada kinerja kelompok. Sehingga saran perbaikan yang eh, dapat saya sampaikan bahwa pentingnya manajemen dalam kelompok, mengingat hal tersebut juga berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, maka eh, harap bahwa manajemen waktu dan pembagian tugas menjadi fokus utama dalam saran yang dapat saya sampaikan. Lalu yang kedua adalah tentang refleksi dan pentingnya umpan balik. Refleksi dan pentingnya umpan balik dalam pendidikan, dalam pembelajaran kolaboratif menjadi cermin
bagi diri sendiri ataupun dalam kelompok untuk sama-sama memperbaiki dan meningkatkan kinerja. Sehingga melalui refleksi tersebut eh, dapat mengoptimalkan dan meningkatkan pengetahuan pada masing-masing kelompok. Kemudian untuk pembahasan yang kedua, yakni analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara negara Indonesia dan negara-negara yang dibahas pada artikel diskusi sesi 10, bahwa yang pertama, kurikulum pendidikan dasar di Indonesia mengikuti pedoman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berfokus pada penguatan pendidikan karakter, literasi, dan numerasi. Kurikulum yang berlaku saat ini adalah kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan materi dan metode berdasarkan kebutuhan siswa. Hal ini juga tentu mendukung pembelajaran berbasis proyek dalam sistem evaluasi yang lebih beragam. Lalu untuk kurikulum yang ada di negara Finlandia dikenal dengan sistem pendidikan yang sangat inovatif, yang berpusat pada siswa. Kurikulum di Finlandia menekankan pembelajaran holistik, keterlibatan emosional, dan penciptaan lingkungan belajar yang menyenangkan. Pembelajaran berbasis proyek dan penggabungan disiplin ilmu dalam topik interdisipliner adalah kunci utama yang digunakan dalam kurikulum di Finlandia. Untuk negara berikutnya adalah Korea Selatan. Kurikulum di Korea Selatan sangat terstruktur dengan fokus pada akademik dan hasil yang terukur. Pendidikan dasar mengedepankan mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa Korea, dan ilmu pengetahuan yang diajarkan dengan cara yang sangat disiplin. Ujian standar seringkali menjadi bagian dari evaluasi siswa, dan ada tekanan tinggi untuk mencapai hasil yang baik. Kemudian untuk di negara Jepang, kurikulum pendidikan dasar menekankan pada pendidikan karakter yang seimbang dengan akademik. Mirip dengan Korea, Jepang juga memiliki mata pelajaran inti yang diajarkan secara intensif. Namun, ada penekanan yang lebih besar pada kolaborasi, kerjasama, dan nilai-nilai sosial. Serta belajar melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembelajaran. Untuk fokus pengajaran dan pembelajaran di negara Indonesia, fokus pembelajaran saat ini adalah peningkatan literasi dan numerasi, serta pengembangan karakter. Untuk di Finlandia, berfokus pada kesejahteraan dan kebutuhan siswa dalam belajar. Lalu untuk di Korea Selatan dan Jepang, sebaliknya, memiliki kurikulum yang lebih kaku dan berorientasi pada ujian ataupun hasil ujian. Penekanan pada disiplin dan kerja keras menjadi bagian besar dari kultur pendidikan di kedua negara, yang tentunya berkontribusi pada hasil akademis yang tinggi, namun seringkali sejalan dengan pressure ataupun tekanan stres yang dialami oleh siswa karena kebijakan-kebijakan tersebut. Secara kesimpulan, dari penjelasan sederhana yang telah saya sebutkan, eh, dapat disimpulkan bahwa kurikulum yang ada di Finlandia menawarkan pendekatan yang lebih humanis, ya, dan berpusat pada siswa. Sementara untuk di Korea Selatan dan Jepang mengedepankan disiplin dan hasil akademik. Untuk di Indonesia, tentunya sekarang menuju ke fleksibilitas dalam penerapan kurikulum yang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, di mana kurikulum merdeka berusaha untuk memberikan kebebasan, memberikan fleksibilitas yang lebih luas kepada masing-masing sekolah
untuk melayani dan mengoptimalkan pendidikan bagi siswa. Meskipun tantangan dan implementasi dan ketidakmerataan akses menjadi tantangan utama di Indonesia, setiap negara memiliki kelebihan dan tantangan-tantangan yang unik, yang tentunya mencerminkan nilai-nilai dan prioritas masyarakat mereka dalam menempuh ataupun menargetkan tujuan pendidikan nasional di negara-negara di masing-masing negara. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada diskusi sesi 10. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.